Ya, baik, kita kembali lagi dengan Taman Paseban. Kita masih ngomongin mengenai menuju Bantul bersama, bersih sampah tahun 2025. Kalau orang bilang masih lama 2025, Lah iya. jangan salah, 4 tahun itu cepet banget Betul. loh. Lah tadi loh, Pak Bupati kan bilang ketika besok kita tidak sadar sampah, bumi akan tenggelam oleh sampah. Wedi ra kowe. Heeh, aku wedi banget aku. Ya Pengen tahu penjelasannya seperti apa? Heeh. Kita simak, Pak Ari. Kira-kira bisa terjadi begitu kah Pak Ari? Ya, jadi begini, sampah ini kan setiap hari muncul begitu. Jadi kalau tidak ada upaya pengurangan, ya sampah itu akan selalu bertambah begitu. Ya, kita tahu, ya kalau untuk mencari tempat pembuangan sampah itu kan bukan sesuatu yang mudah begitu. Ya, kita itu nggak mau kan bersinggungan dengan sampah, padahal kita kan sebagai produsen sampah sebenarnya. Iya, ya. betul. Ya ini betul yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kalau tidak ada upaya yang serius ya kita nanti akan menghadapi masalah kan begitu. Ya sekitar kita sampah semua ya nanti menjadi tidak sehat kan begitu. Yang ini menjadi sangat penting karena memang pendekatan pengelolaan sampah yang ada selama ini itu kan kita masih pendekatan lama begitu ya. Jadi sampah yang timbul kemudian langsung dikumpulkan, langsung buang. Jadi tidak ada proses apapun. Nah ini untuk mengarah ke yang namanya pengurangan, tadi yang disampaikan Pak Bupati harus ada upaya perubahan perilaku. Begitu. Yang ini akan kita tindak lanjuti sesuai dengan arahan Pak Bupati untuk melakukan edukasi secara masif begitu. Ya, secara masif itu berarti kan seluruh masyarakat harus mengetahui dan juga harus memahami tentang pentingnya pengelolaan sampah. Begitu. Jadi agar bisa masif memang tidak bisa dilakukan sendiri oleh DLH kan begitu. Jadi di internal pemerintah Kabupaten Bantul sendiri, perangkat daerah itu juga harus sinergi. Ya, mungkin urusan sampah ini tidak hanya urusan DLH sebenarnya. Bisa, ini yang sudah kita jalankan, yang sudah kita rintis saat ini kita sudah berkolaborasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PMD. Ya. Kemudian kita juga sudah merintis untuk bekerjasama dengan teman-teman Dinas Kesehatan. Ya. Notabene perangkat daerah ini kan yang mempunyai rentang kendali sampai pada level-level di pedukuhan. Mereka punya binaan yang namanya kader. Mereka punya binaan yang namanya sanitarian. Ya. Nah ini kan yang harus didorong dalam rangka untuk membawa misi Pak Bupati ini. Nggak bisa itu hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian yang berikutnya tadi bahwasanya sampah ini setelah ada proses pengurangan dari rumah yang belum bisa terproses ini kan harus ada yang menangani. Ya. Jadi Pak Bupati sudah melonsing tanggal 12 itu bagaimana Bumkal itu bisa lebih aktif terlibat dalam rangka untuk pengelolaan sampah. Ya Bumkal ini ibaratnya nanti sebagai obstaker begitu ya. Sampah-sampah yang dari rumah kemudian di masing-masing pedukuhan ada bank sampah. Sehingga nanti antara pedukuhan dengan Bumkal ini tidak ada persaingan bisnis begitu. Ya, di pedukuhan ada bank sampahnya yang belum bisa terolah, nanti yang nangani adalah teman-teman di badan usaha milik kelurahan. Di sana bisa dibuat kompos, kemudian nanti juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain, misalnya sampah yang plastik bisa dicacah, nanti bisa untuk produk-produk pelet, biji plastik dan sebagainya. Jadi memang ini sifatnya harus masif, integratif dan berkelanjutan. Jadi jangan sampai kami yang sudah mendapat amanah dari Pak Bupati ini setelah dilonsing berhenti dilonsing kan begitu. Itu kan yang sering terjadi seperti itu. Setelah dilonsing ya hilang kan begitu. Nah ini agar terjamin gerakan ini yang dilonceng oleh Pak Bupati itu memang harus ada upaya-upaya integratif. Pertama yang jelas tadi edukasi harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan regulasi juga harus kita siapkan. Pak Bupati dalam waktu dekat nanti juga akan menerbitkan beberapa peraturan Bupati yang mendukung kebijakan ini. Yang ketiga terkait dengan bagaimana kelembagaan, ya Bumkal. Kemudian yang keempat tadi fasilitas yang itu harus disediakan, apakah ITF ataukah sarana prasarana yang lain. Jadi 4 hal ini tidak bisa dipisahkan. Jadi harus dilakukan semua agar nanti gerakan yang sudah diluncurkan Pak Bupati itu terwujud. 2025 betul itu bisa, kalau kita ngelihat 4 tahun lama, tapi kalau terkait dengan
perubahan perilaku, kemudian penyiapan sarana prasarana dan sebagainya itu menjadi waktu yang singkat. Oke, baik. Nah, saya mau ke Kang Halim dulu sebelum kamu monggo. nanya ke Pak Ari ya. Nah iya. Yang paling bisa dilakukan saat ini setelah kemarin sudah dicanangkan mengenai Ya. Bantul Bersama. Apa, Kang Halim? Apakah tiap rumah harus punya 2 tempat sampah? Apakah ini para pengangkut sampah ini harus diedukasi? Senin ngambil organik, Selasaan organik, atau seperti apa? Pertama, kelurahan harus membangun sistem pengelolaan sampah Oke. di desanya, Ya. di kelurahannya. Harus ada orang-orang yang ditunjuk oleh lurah untuk mengelola sampah. Boleh jadi semacam tim pengelola sampah atau badan usaha milik kelurahan. Oke. Nah, karena sampah ini juga berpotensi sebagai komoditi ekonomis, Ya. gitu ya. Sehingga Bumkal ini cocok sekali jika mengolah sampah. Nah, setelah sistem pengelolaan sampah di level desa itu dibentuk oleh lurah, maka rumah tangga ini harus disosialisasi. Nah, harapannya masing-masing desa atau masing-masing kelurahan itu berdiri rumah pilah sampah. Oke. Dia mendapatkan sampah itu dari rumah tangga yang sudah terpilah. Bahkan rumah tangga itu nanti akan memperoleh uang Ya. dari penjualan Ya. sampah-sampah yang memang masih bernilai ekonomi. Jadi ada puluhan item yang ada harganya. Ya. Botol air mineral Ya. ukuran 500 ml, Ya. itu harganya berapa, 300 harganya berapa. Botol bodong, botol Ya. putihan, tas Ya. kresek ya. Iya. Kardus, Itu duplek ada, gitu ya, Pak. ada daftarnya, ada Ya. listnya, ada sekian puluh yang ada Harganya. harganya rupiahnya. Harapannya nanti rumah tangga itu dengan sendirinya mau memilah karena itu ada uangnya. Ya. Ada. Nah, inilah pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi ini biasanya biasanya itu lebih manjur, Ya. lebih menarik daripada hanya dihimbau buanglah sampah pada tempatnya. Tapi kalau diiming-imingi duit Wah, kayak Mas cocok, Jor Pak. ini, Iya, betul. Oke, Pak. aja dibuang anak duitnya loh. Oh iya, dia dengan kesadaran penuh mengumpulkan sendiri di rumah gitu. Leres. Minyak jelantah Nah, 4.000 per jelantah. liter mau. 4.000, Pak. Itu jadi dibuat pengelola sampahnya Iya. dulu. Iya. Karena itu harus ada lebih dulu. Nah, kemudian masing-masing dusun itu juga harus dipastikan oleh lurah bagaimana rumah tangga ini memiliki tempat pembuangan sampah sementara bagi sampah yang residual. Oke. Ya. Sampah residual itu sampah yang memang tidak bisa dimanfaatkan kembali gitu. Nah, setiap rumah tangga harus tahu di mana buang sampahnya, maka harus dibangun tempat pembuangan sampah sementara untuk membuang sampah residual. Atau badan usaha milik kelurahan itu memungut sampah dari rumah tangga dan rumah tangga harus bayar. Oke. Ada semacam retribusi Iya, iya. sampah itu ya. Ya memang mau tidak mau setiap individu harus bertanggung jawab. Salah satunya adalah dengan cara membayar pihak ketiga Iya. untuk membuangkan sampahnya. Tapi pihak ketiga ini harus diedukasi Iya. oleh pemerintah kelurahan agar juga mengolahnya dengan baik. Tidak semuanya lalu dibuang di tempat pembuangan akhir. Ya, ya. Ya. Dan sekarang ini perkembangan teknologi itu memungkinkan sampah-sampah organik itu bisa dibuat pupuk, bisa dibuat maggot, Ya. gitu ya, dan lain Ya. sebagainya. Ya. Itu. Oke. Jadi tempatku banyak banget mau maggot. Nilainya jual tinggi loh. Maggot. Bisnis kita. Maggot ki apa? Aduh. Itu loh, lucu pokoknya. Dipangan enak. Enak. Proteinnya tinggi. Oh, protein tinggi. Loh, bener kan? Untuk pakan ternak, untuk Tuh. pakan orang itu. Nah, tinggi. Besok aku pesen sekilo tak olahin gula apa anakku. Pak Halim bilang pakan ternak ngeliriknya ke dirimu loh. Sudah kelihatan kan loh gitu. Oke, baik. Pak Ari, apa saja sih produk-produk yang bisa dihasilkan gitu? Mau tanya apa tadi sama Nah Pak Ari? iya, produk-produk dari sampah itu yang ketika diolah menjadi yang layak jual itu contohnya apa saja ini, Iya. Pak? Ya, oke, jadi
sebenarnya kan terutama yang sampah anorganik ini kalau kita sudah mau untuk melakukan pemilahan begitu, yang mau menerima itu banyak, ya, yang mau membeli itu banyak. Kemudian yang kedua, sebenarnya apa yang kita anggap tidak laku sebenarnya laku. Seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, kami itu di rumah sudah mencoba memilah di rumah saya sendiri. Jadi misalnya kayak air mineral itu, nanti tutupnya pun ini dicopot, nanti ya tutupnya itu sendiri harganya beda. Iya. Terus kemudian nanti yang air mineral itu disendirikan, nanti yang mungkin yang bekas-bekas kayak apa ya, sekarang kan kalau beli minuman sekarang kan yang nggak usah sebut brand ya, tapi yang namanya time belakangnya itu kan itu kan semuanya pakai plastik semua. Itu juga dikelompokkan nanti apa namanya punya nilai jual. Kemudian yang disampaikan Pak Bupati tadi intinya kan kita itu dari rumah harus sudah melakukan proses begitu, proses pengurangan. Jadi sebagai contoh ini, masyarakat kan mulai sekarang harus diedukasi. Jadi kalau dari rumah mau belanja itu seharusnya ya bawa tas sendiri ya. Karena kalau nggak bawa tas, kalau ke misalnya warung ataukah ke pasar itu mesti pulangnya kan kanan kiri tas kresek begitu. Ya ini kan jadi masalah seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, kalau tidak kita perhatikan dari yang kecil-kecil itu ya nanti jadi masalah kan begitu. Berarti ini para penjual juga harus diedukasi ya. Kami tidak menyediakan tas kresek karena bawa tas sendiri dari rumah gitu ya. Oh itu luar biasa. Luar biasa. Oke, saya ingin ngobrol lebih banyak lagi sebenarnya, tapi ternyata sudah begini Pak produsernya. Jadi mau nggak mau. Harusnya ini sampai jam 9. Mungkin ngomongin soal sampah nggak selesai mungkin. Ini nanti di luar nanti kami bawa, nanti silahkan nanti dibagikan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Bapak, ini salah satu kampanye ya untuk gimana kita menghemat diet plastik tuh ada di mana tuh? Ayo diet plastik, orang mengawak diet loh. Diet plastik. Plastiknya diet kok aku ora. Nah, raisin ada plastik. Nah, baru nih aku. Kang Halim terima kasih, Pak Ari matur nuwun. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses menuju Bantul Bersama Bersih Sampah tahun 2025. Oke Pur, kita pamit dulu. Betul. Saya Vira Maya. Saya Persegi Panjang. Mohon undur diri dari Taman Paseban. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore kembali ke teman-teman Gamelantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.